Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andina Khairani dari program studi Ekonomi Syariah. Pada video kali ini akan menjelaskan sedikit mengenai Bank Sentral. Sebelum masuk ke pembahasan Bank Sentral, ada baiknya kita mengetahui apa itu bank terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang bergerak di bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu juga menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka kesejahteraan hidup masyarakat luas. Sedangkan dalam buku Bank dan Lembaga Keuangan tahun 2010 karya Irsyad Lubis, bank secara harfiah berasal dari bahasa Itali, yakni banco, artinya bangku. Pada zaman dahulu, bangku digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional melayani masyarakat atau nasabah, sehingga istilah tersebut berkembang hingga menjadi bank. Ada fungsi bank. Fungsi perbankan terbagi menjadi dua, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Yang pertama, fungsi bank secara umum ialah bank menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali pada masyarakat untuk berbagai tujuan atau dikenal sebagai financial intermediary. Yang kedua, fungsi bank secara khusus. Di sini, fungsi bank terbagi menjadi tiga, yakni sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Bank sebagai agent of trust artinya bank membawa kepercayaan. Dinilai sebagai lembaga yang mengandalkan kepercayaan sebagai kunci dan dasar perbankan. Kepercayaan tersebut terkait segala operasional yang menyangkut kepentingan nasabah. Masyarakat menitipkan dana pada bank berarti sudah memiliki kepercayaan terhadap lembaga keuangan tersebut. Kepercayaan tersebut dengan tujuan masyarakat selaku nasabah bisa mengambil uang sewaktu-waktu tanpa masalah, tanpa adanya ketakutan bank akan bangkrut, dan sebagainya. Kepercayaan tersebut juga dilakukan oleh perbankan kepada nasabah dalam hal peminjaman. Pihak bank akan melakukan penilaian terhadap nasabah mengenai kemampuan pengembalian pinjaman yang diambil oleh nasabah. Yang kedua, bank sebagai agent of development. Hal ini karena bank mampu memberikan kegiatan yang mengajak masyarakat untuk melakukan investasi, distribusi, konsumsi, atau jasa yang menggunakan uang sebagai medianya. Pertumbuhan kredit bank yang melambat akan mempengaruhi pembangunan perekonomian masyarakat. Sektor real dan moneter adalah dua sektor yang saling mempengaruhi. Jika salah satu kurang baik, maka salah satunya juga tidak akan baik. Dan yang ketiga, bank sebagai service. Bank menawarkan berbagai jasa keuangan seperti jasa penyimpanan dana, pemberian pinjaman, dan lainnya. Di sini bank merupakan penghimpun dana masyarakat yang ditujukan untuk masyarakat, sehingga jasa yang ditawarkan harus berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Salah satunya ialah jenis bank berdasarkan fungsinya. Menurut Undang-Undang 10 Tahun 1998, jenis bank dilihat dari fungsinya terbagi menjadi tiga, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat.
Maka dari itu, pada video kali ini kita akan membahas hanya pada bank sentral. Kemudian, pengertian bank sentral. Bank sentral adalah lembaga yang dimiliki oleh pihak swasta dalam suatu pemerintah, memiliki tanggung jawab atas stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, menjaga tingkat inflasi, dan seluruh sistem keuangan dalam suatu negara. Peran bank sentral sendiri di Indonesia diserahkan pada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan penuh yang independen atas peraturan dan pengawasan berbagai kegiatan lembaga keuangan bank di Indonesia. Selanjutnya, sejarah bank sentral. Tingkat stabilitas ekonomi pada suatu negara sangat tergantung pada nilai mata uang yang berlaku. Dalam usaha menjaga tingkat kestabilan mata uangnya, maka lahirlah suatu lembaga yang dikenal dengan Bank Sentral. Bank Sentral di Indonesia diserahkan pada Bank Indonesia atau BI. Namun ternyata, bank yang pernah memiliki peran sebagai bank sentral di Indonesia bukan hanya BI saja. Tercatat ada 3 bank yang pernah menjadi bank sentral di negara ini, yaitu De Javasche Bank, Bank Nasional Indonesia atau BNI, dan BI. Ketiganya memiliki peranan yang penting dalam menjaga tingkat stabilitas mata uang pada era penjajahan, kemerdekaan hingga saat ini. Yang pertama, De Javasche Bank atau bank sentral pertama di Indonesia. De Javasche Bank adalah bank sentral pertama yang dibangun di Indonesia. Lembaga keuangan ini dibangun pada tahun 1929 pada masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Raja Willem I. Lokasinya berada tepat di Jakarta, lalu De Javasche Bank melakukan ekspansi dengan membangun cabang di daerah Surabaya, Semarang, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, bahkan hingga di New York. Fungsinya adalah berusaha mencetak dan mendistribusikan uang kertas di wilayah jajahan Hindia Belanda. Mata uang yang diedarkan pada masa tersebut adalah Gulden Belanda. Bank yang didirikan dengan badan hukum PT atau pada masa itu disebut Namluusvennootschap ini berperan penting dalam menjaga sirkulasi mata uang. Terlebih lagi, kegiatan perdagangan internasional pada saat itu sudah cukup tinggi. Berikutnya, BNI 46, Bank Sentral yang menerbitkan Uang Republik Indonesia atau ORI. Banyak orang awam yang menilai bahwa Bank Indonesia adalah bank sentral yang dimiliki Indonesia pasca kemerdekaan Indonesia dicetuskan. Anggapan ini adalah salah, terlebih lagi jika melihat fakta yang mana BI baru berdiri pada tahun 1953. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, lembaga perbankan yang memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan mata uang adalah Bank Nasional Indonesia 46 atau BNI 46. Adanya penetapan BNI 46 sebagai bank sentral di Indonesia adalah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 yang kali itu diterbitkan pada Juli 1946. Dalam proses perjalanannya, BNI adalah lembaga finansial yang kala itu mencetak uang Republik Indonesia atau ORI yang saat itu dikenal sebagai mata uang pertama yang dicetak oleh Indonesia. Proses percetakan dan juga perdasaran ORI yang dilakukan oleh BNI 46 ini berlangsung dari tanggal 30 Oktober tahun 1946. Dengan adanya ORI, maka uang yang diterbitkan oleh pihak Jepang atau De Javasche Bank sudah tidak berlaku lagi.
ori dicetak dengan bentuk uang kertas yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan. Namun, peran BNI sebagai bank sentral kali itu sangatlah sebentar. Alasan utamanya adalah BNI 46 dinilai memiliki aset yang terbatas. Terlebih peredaran ori kala itu tercatat tidak bisa dilakukan secara maksimal dan juga tidak bisa menyentuh seluruh daerah di Indonesia. Untuk itu, peran bank sentral di Indonesia dialihkan lagi ke pihak De Javasche Bank pada tahun 1949. Berikutnya, nasionalisasi De Javasche Bank dan BI dipilih sebagai bank sentral. Pada bulan Desember tahun 1951, pemerintah Indonesia mengantungi kebijakan untuk menasionalisasikan De Javasche Bank yang selanjutnya ditandai dengan UU nomor 24 tahun 51 yang berkaitan nasionalisasi De Javasche Bank N.V. Selain itu, pada awal bulan Juli tahun 1953, pemerintah Indonesia membangun Bank Indonesia dan menetapkannya sebagai Bank Sentral Indonesia. Pada perjalanan kali ini, BI memiliki tugas dan peran yang sama dengan De Javasche Bank, yaitu berperan sebagai lembaga perbankan, mengatur moneter, dan mengatur sistem pembayaran di Indonesia. Selanjutnya, tugas dan juga fungsi BI mulai berkurang pada tahun 1968. Hal ini ditandai dengan adanya UU Bank Sentral di tahun 1968 yang berisi bahwa BI tidak lagi menjalankan perannya sebagai bank komersial, namun bertugas menjadi bantuan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Namun, di tahun 1999, BI memiliki peranannya kembali sebagai bank sentral dengan diterbitkannya UU nomor 23 tahun 1999. Dengan diterbitkannya UU tersebut, maka peran BI dalam menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah kembali dipegang. Selanjutnya, peran BI bertambah dalam upaya memperkuat pemerintahan Indonesia dengan diterbitkannya amandemen tahun 2004. Lantas, berbagai peranan tersebut dipegang oleh Bank Indonesia hingga saat ini. Dalam menjalankan perannya, BI memiliki 3 tugas utama, yaitu serta menjalankan kebijakan moneter di Indonesia, menjaga kelancaran sistem pembayaran di Indonesia, serta menjaga tingkat kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Setelah mengetahui sejarah bank sentral di Indonesia, selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi bank sentral. Fungsi bank sentral antara lain menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, kemudian mengatur kelancaran sistem pembayaran, dan juga mengatur dan mengawasi perbankan. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Ditetapkannya kewajiban moneter harus dilakukan guna mengendalikan peredaran uang yang ada di masyarakat, sehingga seluruh harga produk barang dan jasa bisa dikendalikan. Kebijakan moneter tersebut harus dilakukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pihak BI harus bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah sehingga seluruh kebijakan yang ditetapkan bisa sesuai dengan kebijakan fiskal dan beberapa kebijakan ekonomi lain. Tugas Bank Sentral mengenai fungsi penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter,
ialah yang pertama menetapkan tingkat diskonto cadangan minimum bank umum serta mengatur kredit atau pembiayaan. Kedua, menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Ketiga, melakukan pengendalian moneter dengan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka di pasar uang, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valuta asing. Yang keempat, sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia atau BI menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Fungsi yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Maksud dari sistem pembayaran di sini adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Indonesia berperan melahirkan aturan, standar, kesepakatan, dan juga prosedur untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Tugas-tugas dalam pengaturan dan penjagaan kelancaran sistem pembayaran di sini ialah yang pertama, menetapkan penggunaan alat atau instrumen pembayaran. Kedua, melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Ketiga, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya. Dan yang terakhir, wewenang Bank Indonesia menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredarannya. Fungsi yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Dalam hal ini, BI harus melakukan pengawasan makroprudensial guna menjaga kestabilan sistem keuangan yang berlaku di Indonesia. Kebijakan makroprudensial merupakan suatu kebijakan yang disusun untuk memberikan batasan pada risiko dan biaya krisis yang sistemik agar tetap bisa menjaga keseimbangan keuangan di Indonesia. Tugas BI mengenai fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan ini ialah yang pertama, mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, menetapkan peraturan. Yang ketiga, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank. Dan yang terakhir, yang keempat, mengawasi bank baik secara individual maupun sebagai sistem perbankan. Dan yang terakhir, pelaksanaan tugas ini. Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugas ini, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Fungsi Bank Sentral ini bertujuan untuk mencapai kestabilan sistem keuangan. Selanjutnya ada wewenang Bank Sentral. Bank Indonesia atau BI selaku bank sentral di Indonesia mempunyai wewenang khusus yang sebelumnya sudah diatur dalam UU Republik Indonesia. Ini yang pertama, kewenangan membuat kebijakan moneter. Yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Dan yang terakhir, kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Yang pertama, kewenangan membuat kebijakan moneter. BI harus bisa menentukan dan menetapkan adanya tingkat diskonto, jumlah cadangan minimal bank umum, serta harus membuat kebijakan pembiayaan atau kredit. Selain itu, BI harus bisa menetapkan dan juga menentukan target moneter dengan cara menentukan tingkat inflasi yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, BI juga memiliki wewenang dalam mengendalikan moneter dengan tidak dibatasi pada kegiatan pasar terbuka
di pasar uang. Yang kedua, kewenangan mengatur sistem pembayaran. Dalam hal ini, BI memiliki 3 wewenang utama. Pertama, BI memiliki wewenang dalam menentukan dan juga menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kedua, membuat serta memberikan persetujuan izin atas adanya penyelenggaraan sistem pembayaran. Terakhir, mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran. Wewenang berikutnya ialah kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan. Untuk hal ini, BI selaku bank sentral, kewenangan utama. Pertama, membuat dan juga menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan perbankan yang berlaku di Indonesia. Kedua, memberikan sanksi kepada pihak yang sudah melanggar kebijakan yang sebelumnya sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan UU. Ketiga, memberikan atau mencabut izin kelembagaan dan kegiatan usaha bank. Dan terakhir, mengawasi berbagai kegiatan bank konvensional, baik itu dalam sistem perbankan atau secara individu. Berikutnya, kita akan membahas fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Yang pertama, Bank Indonesia sebagai bank sentral yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 23D yang mengatakan jika sebuah negara mempunyai sebuah bank sentral, susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan kemandiriannya diatur dengan undang-undang. Dari ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa Indonesia memiliki satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia, yang memiliki kantor perwakilan di setiap daerah. Kemudian, dalam posisinya sebagai bank sentral, BI mempunyai tujuan utama, yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini juga memiliki 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang jasa dan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama ini mencerminkan perkembangan laju inflasi. Jika barang dan jasa yang ada di negara ini mengalami peningkatan harga, artinya inflasi di negara ini juga mengalami kenaikan. Sedangkan aspek yang kedua mencerminkan nilai tukar rupiah pada mata uang negara lain. Yang ketiga, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Selain itu, pihak luar tidak diperbolehkan untuk mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan BI juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Cukup sekian materi yang mungkin dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.